Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin illa arba'atan abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyun aw maridun. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bermajelis ilmu untuk mengkaji fikih ya. Apa makna fikih? Pemahaman secara lugawi, secara istilah yaitu memahami hukum-hukum Islam, terkhususnya terkait ibadah yang wajib, kemudian juga muamalah ya, luas dari syariah Islam. Tetapi yang kita bahas malam hari ini fikih ibadah. Jadi memahami hukum-hukum syar'i seputar ibadah. Adapun pembahasan kita tentang fikih sholat atau ibadah Jumat, di mana kita dapati para santri masih banyak yang sebetulnya sudah sering disampaikan tapi masih belum mengindahkan ya bagaimana adab ketika mendengarkan khutbah ya, kapan bisa berwudu ketika batal ya, dan hukum-hukum seputar pelaksanaan ibadah sholat Jumat ya. Tentu sebagai calon dai para santri antum diharapkan hadir nanti di tengah-tengah umat ya, memimpin ya sosial keagamaan, salah satunya menjadi khotib atau menjadi pengurus masjid yang kemudian dituntut memahami fikih sholat Jumat. Nah, karenanya malam hari ini kita coba kaji ya, semoga lebih memantapkan ya, bisa lebih komprehensif, wawasannya semakin luas. Kemudian sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah ya,
mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin Allah, Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman tadi dalam surat apa? Sudah dibacakan tadi Jumu'ah. Jumat apa Jumu'ah? Yang betul Jumu'ah. Karena orang Indonesia gampangin apa bahasa Arab jadi Indonesia Jumat. Jumat maka hilang memnya ya, namanya apa? Domahnya. Kalau bahasa Arab kita dapati di Quran Jumu'ah. Ya, jim mem ain ta marbutoh Jumu'ah. Ya begitu ya. Yang betul apa? Jumu'ah. Ya. Allah berfirman tadi surat Jumu'ah ayat berapa? 9, yaitu dalil perintah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil Jumu'ah, perintah untuk orang-orang beriman diseru oleh Allah untuk menunaikan sholat Jumu'ah. Disuruh bersegeralah fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai'. Ya. Segera tunaikan sholat Jumat dan tinggalkan jual beli. Ya. Dengan demikian termasuk turunan daripada perintah atau dari ayat ini terkandung hukum dilarang apa? Berjual beli. Kapan itu? Saat hari Jumat, utamanya kapan? Saat khotib sudah naik mimbar. Kalau sebelum itu boleh. Setelah selesai Jumatan boleh. Jadi kira-kira selesai jam berapa itu? Sekitar menurut Kementerian Agama lama sholat Jumat dari awal khotib naik mimbar azan sampai selesai sholat, ya. Tentu di dalamnya rangkaiannya khotbah. Durasi waktunya berapa? Sekitar 30 menit. Itu sudah dengan sholat dengan azan ini. Maka khotbah itu sekitar 20 menit. Azan mungkin 3-4 menit ya. Kemudian sisanya apa? Sholat. Bahkan kalau mengikuti sunnah Nabi, sholatnya itu lama, panjang bacaan suratnya dan khotbahnya pendek ya, 15 menit cukup ya. Di kita kadang khotbahnya sangat panjang, sholatnya malah yang pendek. Nah inilah pentingnya ilmu ya. Pentingnya apa? Belajar ya. Pentingnya menuntut ilmu agar ibadah kita benar, muwafiqu sunnah. Apa itu muwafiqu sunnah? Sesuai dengan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Apa hukumnya sholat Jumat bagi laki-laki? Wajib karena itu pengganti daripada sholat duhur. Yang sholat duhur itu hukumnya fardu ain wajib. Nabi bersabda tadi sudah Nabi bacakan, sholat Jumat adalah wajib. Al-jumu'atu hakun wajib. Hadis riwayat Abu Daud ya. Atas setiap muslim dengan apa? Ketentuannya apa?
wajibun ala kulli muslim fi jamaah. Apa? Dilaksanakannya berjamaah, ya. Wajib tapi harus dilaksanakan berjamaah. Kecuali, ini pengecualiannya, illa arba'ah, kecuali 4 orang yang boleh tidak ikut sholat atau tidak melaksanakan sholat Jumu'ah. Siapa itu? Yang pertama, tulis, hamba sahaya, abdul mamlukun, budak, ya, bukan pembantu, ya. Ini kalau terjadi peperangan, ya, ada perbudakan, itu dia tidak wajib sholat Jumu'ah. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, imra'atun, perempuan wanita tidak wajib sholat Jumu'ah. Au sobiyu, apa sobi? Anak kecil. Coba, anak kecil itu seberapa? Ketiga perempuan mil. Ketiga anak kecil. Kamu nggak ketinggalan. Anak kecil, ya. Sobi ini anak kecil. Umur berapa itu? Tentu syariat Islam menetapkan syarat ibadah ini apabila sudah balik, kan begitu. Dan balik itu mimpi basah maksimal 15 tahun. Maka sebenarnya anak kecil boleh tidak sholat Jumat karena memang dia belum wajib. Kalau berdasarkan hadis Nabi, disuruh mengajarkan salat, muru auladakum bis sholat wahum abna'u sab'a sinin. Apa artinya? Kata Nabi, ajarkanlah anakmu sholat ketika sudah sampai umur 7 tahun. Nah, kalau boleh kita tetapkan, sekaligus ini pengurus masjid biar paham, orang tua yang punya anak kecil di bawah 7 tahun, bagaimana? Sebaiknya jika tidak bisa tertib tenang di masjid, tidak usah ikut sholat Jumu'ah. Kenapa demikian? Sebab anak di bawah 7 tahun seringkali apa? Ribut luar biasa, membingungkan pengurus masjid, sementara dia tidak boleh ngomong. Yang boleh ngomong siapa ketika khotbah? Hanya khotib, pengurus masjid, guru pendamping yang mengawasi santri sekolah. Kepayahan karena tidak boleh berbicara, sebab berbicara membuat ibadah sholat Jumatnya batal. Wa ansitu faqad lagho fala Jum'atalak. Diem. Kalau kamu nggak diem, faqad lagho, kamu sia-sia Jumatnya, fala Jum'atalak, nggak ada Jumat bagimu. Di sini. Angsitu wasma'u atiu rahimakumullah, disuruh kupingnya itu diam dengar. Coba perhatikan tuh. Anak 7 tahun sebaiknya berarti apa? Kalau dari hadis Nabi tadi, tidak usah di bawah 7 tahun, tidak usah ke masjid. Karena diajari sholat, tentu saja termasuk sholat Jumat, kata Nabi, umur 7 tahun. Barulah ketika 10 tahun, berarti kelas berapa? 7 itu kelas 1, 10 kelas 4, dia baru wadribuhum, pukullah dia kalau tidak mau sholat. Nah, katakanlah 7 tahun ke atas baru mulai diajak ke masjid. 7 tahun ke bawah ini lebih baik demi kemaslahatan jamaah sholat, tidak usah
ikutkan sholat Jumat. Nah ini kami umur berapa? 7 ya Mil? Apa 6? Lahirnya tahun 2019, 6 ya, 2019. Iya kan? Maka seperti Kamil pun kenyataannya ya, kita bisa cocokkan realitanya 6 tahun. Aduh. Sulit. Nih. Sulit, apalagi lebih kecil dari itu. Hendaknya para orang tua dan guru ya, pengurus masjid bisa bermusyawarah ya untuk memastikan kelancaran ya pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Kemudian juga yang keempat tadi marid. Yang keempat apa? Orang yang sakit. Orang yang sakit tidak kuat ke masjid. Apakah kakinya, apakah tenaganya, apakah kepalanya yang ini apa? Sempoyongan apa? Sakit kepala. Intinya penyakit yang membuat dia tidak bisa datang ke masjid, uzur namanya. Keringanan. Dia boleh tidak sholat Jumat. Itu hadis riwayat Abu Daud. Kemudian ada hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laisa ala musafirin jumu'ah." Enggak ada kewajiban sholat Jumat bagi siapa? Musafir. Jadi ada tambahan satu lagi. Siapa lagi orang yang boleh tidak sholat Jumat? Orang yang musafir. Artinya apa musafir? Sedang safar, sedang bepergian. Ya. Bepergian kemana misalnya? Contohnya Fikri, ke metro umpamanya. Ke mana? Jakarta umpamanya, ya. Ke Palembang umpamanya. Yang menyebabkan, apalagi kalau dia membayar bis, naik kendaraan umum ya, Anak ya. Bisakah berhenti bisnya? Tidak, bisnya tidak peduli. Ya, fleksibel kalau dia membawa mobil sendiri, itu pun masih boleh. Bisa jadi dia pas di tengah jam 12 kurang 5 menit umpamanya, dia masih berada di perkebunan jauh dari masjid. Ya. Atau memang dia ada di sekitaran masjid, artinya di kota perjalanannya, tapi tetap boleh secara hukum fikih boleh dia tidak sholat Jumat tersebab statusnya sebagai musafir. Ulama menerangkan uzur-uzurnya yang diperbolehkan diantaranya ada tambahannya sakit yang membuat seorang tidak dapat berjalan tadi, buta, nggak ada yang nuntun, manula apa? Lansia, lanjut usia, manusia, nula itu apa? Usia lanjut ya, manula. Tua renta, tidak ada yang ya dia berjalannya susah ya, nggak mampu ya. Termasuk di sini ada keadaan darurat ya, musibah atau sedang banyak rampasan ini apa? Huru-hara lah ya, ini takut dibunuh, takut dirampas. Atau dalam keadaan musibah
banjir atau kehilangan pakaian yang bisa ini, atau syaratnya orang sholat harus menutup aurat. Ini musibah ini ya, banjir, kebakaran, misalnya hal-hal yang menghalangi secara uzur ya, secara darurat ya. Bagaimana dengan wanita tadi itu? Wanita lebih utama apa? Sholat zuhur. Sholat zuhur berapa rakaat? 4. Bukan ikut-ikut sholat Jumat, jumlahnya jadi 2, keliru. Kapan wanita sholat Jumatnya? Sholat zuhurnya ketika hari Jumat. Ya, ada orang yang berpendapat nunggu apa ini? Nunggu Jumatan selesai. Keliru, tidak ada. Ketentuan syar'i seorang wanita harus menunggu, bukan menunggu azan, menunggu selesai Jumatan. Maka kapan wanita sholat zuhur? Sejak azan masuk waktu sholat zuhur, saat itu dia sudah bisa untuk mengerjakan sholat zuhur, tidak menunggu selesai sholat Jumat ya, gitu ya. Meskipun diperbolehkan ya secara fikih, kalau antum nanti bepergian mendapati di suatu daerah, antum singgah di situ ya anak, ternyata di situ masjidnya sangat bagus, tertata rapi, di situ ada ibu-ibu atau wanita yang ikut sholat Jumat. Hukumnya bagaimana? Diperbolehkan. Ya, secara hukum boleh dengan syarat-syarat masjidnya kondusif ya, artinya tidak campur baur. Ya, pemisahan wanitanya, ruangan sholat wanitanya ya betul-betul rapi ya, tidak boleh suara wanitanya juga terdengar ya oleh jamaah laki-laki di antaranya gitu ya. Jadi betul-betul apa? Kondusif tadi itu. Dan bila seorang wanita sholat Jumu'ah, maka gugur sudah kewajiban untuk melaksanakan sholat zuhur. Jelas ya? Jelas. Ada pertanyaan? Boleh tanya sambil memahami ya, antum boleh bertanya. Waktu sholat Jumat ya, yang paling utama untuk melaksanakan sholat Jumat adalah setelah matahari tergelincir ke barat, sebagaimana hadis Nabi, kami sholat Jumat bersama Rasulullah, kunna nujami'u ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza zalatis syamsu thumma narji'u natatabba'u fai'ah. Kami sholat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika matahari telah tergelincir, lalu kami pulang mengikuti bayangan kami. Artinya apa? Ya di waktu sholat zuhur itu ya. Kapan sholat zuhur masuk, itulah waktu pelaksanaan sholat Jumat dimulai ya. Tempat di mana? Tentu saja di masjid jami. Ada istilah masjid jami, ada masjid tidak jami ya, atau masjid biasa. Kecil.
Musola itu hanya ada di Indonesia ya Zaid ya. Semua tempat pada dasarnya tempat sholat itu bisa dijadikan sholat Jumat. Hanya di kita untuk musola hanya untuk sholat 5 waktu, mungkin TPA, tetapi tidak diselenggarakan sholat Jumat. Maka tidak boleh di musola ya, kecuali di kapal ya. Ini normal, ada masjid, ada musola, harus di masjid. Di masyarakat itu pemerintah wajib ya, masyarakat sekitar harus membangun masjid. Itu harus itu ya, dalam satu lingkungan ya, atau kalau di kampung satu desa wajib ada masjidnya supaya bisa melaksanakan ibadah yang wajib, yaitu sholat Jumat. Kemudian berikutnya, jumlah jamaah sholat Jumat berapa ini? Ini banyak perbedaan di kalangan ulama ya, terkait jumlah sholat jamaah sholat Jumat ya. Secara umum berjamaah itu lebih dari satu sudah dihitung berjamaah. Ada salah satu pendapat jumlahnya 40. Nah, 40 itu pendapat, tapi kurang dari itu. Pernah dikisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan berdiri pada hari Jumat, lalu datang kafilah niaga dari Syam, maka pindahlah manusia yang berada di masjid menuju kepada kafilah niaga tersebut sampai yang tersisa hanya 12 orang ya, yang masih berada di dalam masjid. Lalu turunlah ayat ini berkenaan dengan sholat dan khutbah Jumat. Dan apabila mereka melihat perniagaan dan permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Walhasil tidak mutlak harus 40 orang. Artinya kurang dari itu ya, sudah terpenuhi, ada jamaah. Tentu ada khotibnya, ada jamaahnya, sudah boleh menyelenggarakan apa? Jamaah, atau sudah dihitung sebagai sholat berjamaah ya. Bagaimana kaifiat tata cara sholat Jumat? Sholat Jumat dilakukan dengan berapa? 2 rakaat. Wassalatul fitri wassalatul adha wassalatul jumu'ah rakaatani tamamun. Kata Nabi, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat Jumat itu 2 rakaat semuanya. Dan itu ghairu qasrin, bukan diringkas ya, memang 2. Lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan apa? Perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, disunahkan membaca surat. Nah ini ada aturan yang dituntunkan Nabi, surat yang dibaca. Coba antum sudah hafal ini? Di rakaat pertama yaitu surat Al-Ghasyiyah.
atau surat Al-Jumu'ah itu sendiri ya, kita dapati di Quran surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun ya. Yang paling sering dibaca surat Al-Ghasyiyah ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil aidain wa fil jumu'ati bi sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah qala wa idza istama'al 'id wal jumu'atu fi yaumin wahidin yaqra'u bihima aidan fis shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca di dalam sholat Id dan sholat Jumu'ah Sabbihisma rabbikal a'la. Berarti surat apa? Al-A'la. Dan hal ataka haditsul ghasyiyah, surat Al-Ghasyiyah. Itu resmi. Yang dibaca Nabi apa? Surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Dan ketika berkumpul dalam satu hari antara hari Id dan hari Jumat, beliau juga membaca kedua surat itu pada kedua sholat tersebut. Ya. Terjadi apa? Hari raya plus di hari Jumat. Rasulullah tetap membaca itu. Ya. Lalu bagaimana Fikri jika imamnya tidak membaca surat itu? Hukumnya sah atau tidak? Sah ya. Ternyata surat itu dibaca bernilai mengerjakan wajib plus mengerjakan sunnah. Paham nggak? Sholat Jumatnya wajib. Bacaan yang disunahkan Nabi surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Siapa yang membaca itu imamnya, maka dia mendapatkan pahala selain mengamalkan yang wajib, mendapatkan pahala mengamalkan sunnah. Tapi bila tidak membaca surat itu, sholat Jumatnya tetap sah, hanya kehilangan apa? Pahala yang disediakan, yang muwafiqus sunnah tadi, menyesuaikan ya, menyelaraskan sunnah tadi. Sah tetap sholatnya ya. Sebetulnya berikutnya lagi hukum terkait ini, siapa yang berhak menjadi imam? Khatib plus imam atau pisah-pisah? Khatib sendiri satu orang, imamnya orang lain. Bagaimana yang betul? Yang betul secara sunnah Rasulullah ya khatib, Rasulullah ya imam. Sahabat Abu Bakar khatib, sahabat Abu Bakar ya imam. Satu paket. Memang di Indonesia ini yang aneh-aneh memang berbeda itu disebabkan apa? Di masyarakat itu membuat semacam syarat, tapi ya bukan syarat syar'i gitu ya. Orang itu kalau yang jadi khotib yang pinter di mimbar gitu ya, yang pinter apa? Berpidato. Tetapi ternyata orang yang pinter berpidato itu membaca Al-Qur'annya, tilawahnya tidak bagus. Nah ini masalah. Pandai dia berpidato, berorasi, berkhotbah, tapi ngajinya, suaranya, iramanya, tartilnya jelek. Apa ini tajwidnya salah. Terus bisa jadi juga ada yang kebiasaan hanya tilawah, mungkin menghafal Quran atau tajwidnya bagus, tahsinnya bagus, tapi nggak mau belajar jadi khotib, jadi nggak berani khotbah, nggak pede. Ini masalah juga. Sering-sering hafal Quran, ngajinya jadi bagus, tapi nggak berani berkhotbah. Ketemulah di masyarakat begitu, akhirnya ya sudah, yang imamnya yang hafal Quran atau yang bisa ngaji, yang khotibnya yang ngajinya tidak bagus tapi pinter ceramah, pinter khotbah, begitu.
Tetapi secara sunnah ya harusnya jika memungkinkan dicari itu satu paket ya, imam dan khatib ya, yang berkhutbah itu satu orang ya. Idza qultu li sahibika angsitu yaumal jumu'ati wal imamu yaktubu faqad laghat. Hadis Bukhari, apabila engkau mengatakan kepada temanmu pada hari Jumat, sementara diamlah, angsitu ya, diam kamu sementara imam sedang berkhutbah, maka sungguh engkau telah berbuat laghat. Ini gimana coba? Inilah tadi di awal habis sampaikan, DKM takmir masjid harus paham, kita tidak boleh ngomong. Pengurus masjid, guru yang mengawal santri ya, Nizahid, Fikri, anak tegas, tidak boleh berbicara saat khutbah. Khotib naik mimbar itu ya, batal Jumatannya. Maka anak-anak yang sebenarnya ya di bawah 7 tahun tidak mau diam, tidak usah diikutkan sholat Jumat. Solusinya begitu ya. Idza qultu li sahibika ansitu yaumal jumu'ati wal imamu yaktubu faqad laghat. Apabila engkau mengatakan kepada temanmu, negur temanmu pada hari Jumat, diamlah sementara imam sedang berkhutbah. Di sini juga dalil dari imam dan khatibnya gabung, disebutnya imam sedang berkhutbah, berarti imam dan khatib itu satu orang ya, menjadi dalil bahwa Nabi menghendaki dalam hadis ini satu orang ya. Jadi yang lebih utama adalah hendaklah orang yang memimpin sholat Jumat adalah orang yang memberikan khutbah. Lalu bagaimana kalau terjadi sholat Jumat berhadas? Maka hendaklah yang memegang hidungnya lalu keluar. Apabila seorang dari kalian berhadas dalam sholatnya, maka hendaklah ia di sini disuruh memegang hidung lalu keluar. Apabila masjid sangat sempit, maka diperbolehkan seorang melakukan sholat di lantai sekitar masjid selama shaf tersebut masih bersambung. Ini adalah pendapat Syekh Abu Malik Kamal. Boleh tuh. Di teras itu artinya itu masih nyambung shaf. Ya. Samping kanan kiri kalau penuh boleh. Kalau batal, khatibnya sedang khutbah bagaimana? Ini kan tidak boleh mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Kalau dia ngomong nggak boleh, apalagi pergi coba. Tuh kemarin Rizky itu guru. Pergi saat kentut, sedangkan khatib sedang berkhutbah. Lalu bagaimana? Sedangkan batal. Tidak apa-apa, batal. Kapan waktu wudunya? Setelah khatib selesai khutbah, segera dia keluar kemudian berwudu. Karena pastilah cukup waktunya, tidak merusak khutbah. Waktunya sholat itu sebelum mulai sholat pasti masih persiapan. Nah saat qomat itu antum boleh segera bergegas ke kamar mandi, ke tempat wudhu, berwudhu, segera masuk ke shaf. Masbuk nggak apa-apa. Daripada apa? Khatibnya belum selesai antum keluar, itu bisa membatalkan. Karena wajib mendengarkan khutbah. Poinnya itu tolong para santri ya. Abi sudah berkali-kali ini Abi meminta guru untuk menjelaskan. Sampai Abi buat video, santri-santri sangat mengganggu, bahkan bisa rusak ibadahnya, sholat Jumatnya kalau keluar-keluar, ngobrol-ngobrol ya. Ini menjadi catatan khusus bagi Abi dan semua pengurus masjid. Kesulitan, bahkan kalau anak itu tidak mau diam di bawah 7 tahun, tidak bisa ikut sholat Jumu'ah demi kemaslahatan bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.